Langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai baris kunci. Mengubah nilai baris kunci yaitu mengganti variabel dasar pada baris tersebut dengan variabel yang terdapat di atas kolom kunci. Nah, sebelumnya di sini kita dapat angka kunci yaitu di kolom X2. Variabel dasarnya S2. Maka mengganti nilai baris kunci, di sini variabel dasar yang tadinya S2 kita ganti dengan X2 karena variabel dasar pada baris tersebut ini akan diganti dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Ini ya. Ini adalah tadi kolom kuncinya, maka variabel dasar yang sebelumnya S2 ini digantikan menjadi X2. Ini ganti variabel dasar. Kemudian variabel dasarnya ini sudah diganti. Kita lihat di sini untuk variabel dasar S2 nilainya adalah 0, 3, 0, 1, 0, 15. Maka nilai variabel dasar tadi 0, 3, 0, 1, 0, 15. Nilai ini akan kita cari menjadi nilai baru. Tadi kita sudah dapat nilai dari X2, variabel dasar X2 0, 3, 0, 1, 0, 15. Akan kita cari nilai baris baru kunci yang dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya tadi adalah 3. Maka nilai barisnya tadi 0 dibagi 3, 3 dibagi 3, 0 per 3, 1 per 3, 0 per 3, dibagi 15 per 3. 3 ini adalah angka kunci yang tadi. Ini ya, angka kuncinya 3. Kemudian 0, 3, 0, 1, 0, 15 ini adalah nilai dari variabel dasarnya. Jadi variabel dasar ini nilainya dibagikan dengan angka kunci 3 ya. Berarti 0 per 3, 3 per 3, 0 per 3, 1 per 3, 0 per 3, 15 per 3. Maka didapat 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Nah, nilai baris baru kunci ini dimasukkan ke dalam tabel yang sebelumnya nilainya adalah 0, 3, 0, 1, 0,15, kemudian diganti dengan nilai baris kunci, yaitu 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Ini kita dapat nilai baris kunci untuk variabel dasar X2. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Tadi di sini kita sudah mendapatkan nilai baris kunci untuk variabel dasarnya X2. Sedangkan untuk variabel dasar Z, S1 dan S3 ini kita belum mendapatkan nilai baris kuncinya. Nah, caranya sama seperti tadi. Nilai awal variabel dasar Z tadi dibagikan dengan angka kunci. Langkah selanjutnya adalah mengubah nilai di luar baris kunci. Sebelumnya, kita sudah mencari nilai baris kunci, nilai baru baris kunci untuk variabel dasar X2 yaitu 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Sedangkan untuk variabel dasar Z, S1 dan S3 ini belum memiliki nilai baru baris kunci. Nah, untuk mendapatkan nilai baris baru kunci untuk variabel dasar Z, S1, S3, maka rumusnya yaitu baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikalikan dengan nilai baris baru kunci ya. Nah, nilai baris lama itu adalah ini, min 3, min 5, 0, 0, 0. Kemudian koefisien pada kolom kunci adalah lihat nilai di kolom kunci. Berarti untuk variabel dasar Z, koefisiennya adalah 5. Untuk variabel dasar S1, koefisien pada kolom kuncinya adalah 0. Variabel dasar S3, kolom kuncinya adalah 5. Nah, untuk yang S2 ini sudah kita lewatkan karena dia sudah mempunyai nilai
baru untuk baris kuncinya. Kemudian kita coba menghitung untuk variabel dasar Z, mencari nilai baru baris kunci. Di sini adalah nilai lama untuk variabel Z, min 3, min 5, 0, 0, 0, dikurangi min 5. Min 5 ini adalah koefisien dari kolom ya. Ini masing-masing koefisien untuk variabel dasarnya. Untuk fungsi tujuan Z, koefisiennya adalah min 5, 0,101/305 ini adalah variabel X2 yang sudah nilainya baru ya, 0,10/305. Nah, ini. Maka didapat min 5 dikalikan 0 hasilnya 0, min 5 dikalikan 1 min 5, min 5 dikalikan 0 min 5, min 5 dikalikan 1/3 min 5/3, min 5 dikalikan 0 hasilnya 0, min 5 dikalikan 5 hasilnya min 25. Kemudian nilai baris lama dikurangi dari perkalian koefisien dengan nilai baris baru kunci. Maka didapat min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Ini ya, dapat dari sini. Min 3 dikurangi 0, hasilnya min 3. Min 5 dikurangi min 5, hasilnya adalah 0. Karena di sini min ketemu dengan min adalah plus. Berarti plus 5 dikurangi min 5 hasilnya 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi min 5/3 hasilnya 5/3. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi min 25, maka hasilnya adalah 25. Kemudian untuk variabel S1 ini sama, dikalikan dengan koefisien 0,101/305, hasilnya adalah 2,01008. Kemudian untuk variabel dasar S3, ini adalah variabel S3 ya, bukan S2, ini variabel S3. Hasilnya adalah 600 min 5/315. Dari nilai-nilai baris baru ini, maka dimasukkan ke dalam tabel. Hasilnya seperti ini. Ini semuanya di dalam tabel adalah sudah hasil dari perkalian koefisien dengan nilai baris baru kunci. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk variabel Z, untuk mencari nilai optimal. Untuk mencari nilai optimal, perubahan akan berhenti setelah baris pertama atau fungsi tujuannya tidak ada lagi yang bernilai negatif. Sedangkan hasil yang tadi kita peroleh untuk variabel dasar Z atau fungsi tujuan, ini baris ini adalah masih ada yang negatif, yaitu min 3. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan perbaikan. Pada tahapan ini, untuk melanjutkan perbaikan, ini kita mengulangi lagi dari langkah keempat sampai dengan langkah ketujuh, yaitu dimulai dari memilih kolom kunci, baris kunci, angka kunci, sampai dengan menentukan nilai baris baru kunci. Nah, perubahan ini atau perbaikan ini akan berhenti apabila baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada lagi yang bernilai negatif. Sedangkan pada perhitungan sebelumnya, nilai baru untuk setiap baris kunci ini pada variabel dasar Z masih ada yang bernilai negatif, maka dilakukannya perbaikan lagi dari langkah keempat sampai dengan ketujuh. Untuk variabel Z di sini masih ada nilai yang negatif, maka kolom X1 ini sebagai kolom kunci. Kemudian kolom kuncinya sudah didapat, maka kita menentukan adalah baris kunci. Baris kunci itu diperoleh dari nilai kolom, ini nilai kolom, dibagi dengan
nilai kolom kunci. Berarti 25 dibagi dengan min 3, 8 dibagi dengan 2, 5 dibagi dengan 0, 5 dibagi 6. Maka didapat hasilnya adalah min, ini tidak ada nilainya, 25 dibagi min 3 itu tidak bisa. Kemudian nilainya adalah 4, tak terhingga, dan 5/6. Kemudian kita masukkan sini untuk indeks yang sudah kita dapat. Kemudian dari indeks ini kita pilih nilai paling terkecil untuk menentukan baris kunci, yaitu adanya di variabel dasar S3, 5/6 indeks terkecilnya. Kemudian kita kasih tanda, ini adalah yang disebut baris kunci. X1 tadi adalah kolom kunci, S3-nya adalah baris kunci. Nah, dari pertemuan kolom kunci dan baris kunci, maka kita peroleh adalah angka kuncinya yaitu 6. Kemudian, kita sudah dapatkan angka kunci 6. Kita ingin merubah variabel dasar yang tadinya X3, kita ubah menjadi X1. Ini ya. Karena kolom kunci ini variabelnya di atas adalah X1, maka variabel dasar di sini kita ganti dengan X1. Maka di sini X1-nya adalah 6X1, 0X2, 0S1, min 5/3X2, 1S3, dan nilai kolomnya adalah 5. Kemudian dari nilai yang tadi kita buat nilai baru baris kunci yang dibagi dengan angka kunci. Jadi angka ini dibagi dengan angka kunci yaitu 6. Maka 6/6, 0/6, 0/6, min 5/3/6, 1/6, dan 5/6. Maka diperoleh hasilnya 6/6 adalah 1, 0/6 adalah 0, 0/6 adalah 0, min 5/3/6 adalah min 5/18, 1/6, 5/6. Nah, ini adalah nilai baru baris kunci yang akan dimasukkan ke variabel dasar X1. Ini adalah nilai baris baru kunci. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk Z, S1, dan X2 ini masih kosong, maka kita cari juga nih nilai baris barunya. Dari nilai lama dikurangi koefisien. Ini adalah nilai koefisiennya. Untuk Z adalah min 3, untuk S1 adalah 2, untuk X2 adalah 0. Dikalikan dengan nilai baris baru kunci. Ya. Berarti untuk ini ya, kita mencari nilai di luar baris kunci. Baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci, dikalikan nilai baris baru kunci. Berarti yang kita cari adalah nilai Z-nya. Ini adalah nilai lamanya. Ini ya, min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Ini adalah nilai lamanya. Dikurangi koefisien pada kolom kunci. Ini adalah koefisiennya. Dikalikan dengan nilai baris baru kunci. Ini adalah nilai baris baru kunci. Hasilnya adalah 0, 0, 5/6, 0, 27,5. Ini untuk nilai baru baris kunci untuk variabel dasar Z. Kemudian untuk menghitung variabel dasar S1, ini adalah baris lamanya dikalikan dengan koefisien dan dikurangi koefisien dan dikalikan dengan nilai baris baru kunci. Maka hasilnya adalah ini. Kemudian untuk S2 sama, hasilnya diperoleh 0,101/305. Dari nilai baris baru ini, Z, S1, X2, maka kita masukkan ke dalam tabel. Dan kita bisa lihat di sini untuk variabel dasar sudah tidak ada lagi variabel yang atau sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Maka untuk tabel ini sudah optimal. Jadi dapat disimpulkan untuk X1 nilainya adalah 5/6,
Untuk X2 nilainya 5, untuk Z atau fungsi tujuannya adalah 27,5. Kemudian, atau bisa juga kita mencari Z dengan mensubstitusikan X1 dan X2. Hasilnya sama, 27,5.